Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari KKNDR kelompok kecil akan menyampaikan apa ya itu ODP. ODP adalah singkatan dari orang dalam pemantauan, di mana istilah ODP digunakan untuk mengelompokkan individu berdasarkan beberapa hal seperti gejala virus corona, yaitu 1. Batuk, yang kedua sesak nafas, yang ketiga ada demam tinggi. Selain itu, orang dalam pemantauan bisa juga dilihat dari riwayat perjalanan orang tersebut, perjalanan dari kota ataupun provinsi yang pernah ia tinggali, yang pernah ia tempati, yang pernah ia kunjungi, yang telah terinfeksi atau terpapar virus corona atau COVID-19, atau disebut dengan zona merah ya teman-teman. Kemudian juga bisa dilihat dari riwayat kontak langsung orang tersebut dengan orang yang terpapar virus corona, di mana orang tersebut timbul gejala batuk, terus demam tinggi dan sesak nafas, di mana orang tersebut yang timbul dengan gejala tersebut yang tadi saya sebutkan harus melakukan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Tidak boleh keluar rumah. Takutnya apa? Orang tersebut membawa virus dengan dia keluar rumah, tidak melakukan physical distancing, social distancing, terus tidak mematuhi protokol kesehatan, itu akan menyebarkan virus kepada orang lain, dan semakin banyak pasien COVID-19 di Indonesia. Jadi disarankan untuk orang dalam pemantauan untuk isolasi mandiri di rumah. Jikalau memiliki gejala tersebut, cepat pergi ke rumah sakit dan lakukan rapid test atau PCR test. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu PDP. PDP sendiri merupakan singkatan dari pasien dalam pengawasan. Sama halnya dengan ODP, PDP juga merupakan istilah yang digunakan untuk mengelompokkan individu berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan oleh Mbak Tiwi sebelumnya. Namun, ada beberapa perbedaan antara ODP dengan PDP. Seperti contoh, kalau PDP itu telah mengalami gangguan pernafasan dan juga demam. Dan PDP ini juga sudah harus dirawat inap dan diisolasi di rumah sakit. Selain itu, PDP juga harus melakukan tes laboratorium yang dilakukan terhadap pasien yang PDP. Dan jangan lupa, orang lain yang pernah kontak erat dengan PDP pun harus dikontrol kesehatannya secara berkala untuk memastikan apakah beliau juga nanti memiliki gangguan pernafasan dan demam seperti yang dialami oleh PDP. Dalam dunia COVID-19, OTG adalah orang tanpa gejala. OTG ini adalah istilah untuk para penderita COVID-19 yang tanpa memiliki gejala, seperti halnya dengan ODP atau PDP. Karena ODP atau PDP adalah seseorang yang dimana ketika terdeteksi mendapatkan atau menderita penyakit COVID-19, maka
ODP dan PDP ini memiliki gejala sebelum terdeteksi. Sedangkan OTG ini penderitanya tidak memiliki gejala. Maka dari itu, OTG ini kalau diperiksa seseorang tersebut positif COVID-19, maka dari itu hal ini OTG harus juga mendapatkan perlakuan seperti dengan ODP dan PDP, yakni harus diisolasi mandiri atau diberi perlakuan seperti ODP dan PDP. Nah, OTG ini harus juga menerapkan pola perilaku hidup sehat atau PHBS, seperti dengan memakan makanan bergizi, menjaga kebersihan lingkungan hidup, kemudian memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan istirahat yang cukup. OTG ini harus diperiksa minimal 2 kali dalam sehari untuk mengecek suhu tubuh. OTG ini atau orang tanpa gejala harus menjalankan berlaku sesuai dengan protokol kesehatan penderita COVID-19. Suspek COVID-19 merupakan sebutan yang digunakan untuk menandai pasien terkait virus corona. Nah, hal itu dikarenakan yang pertama, orang tersebut memiliki gejala COVID-19. Yang kedua, orang tersebut pernah melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang sudah dinyatakan memiliki banyak kasus COVID-19. Dan yang ketiga, orang tersebut melakukan kontak dengan orang-orang yang sudah dinyatakan positif COVID-19. Nah, untuk pasien yang sudah pasien-pasien COVID-19 ini akan melakukan tes swab dan isolasi di rumah sakit yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Positif COVID-19 merupakan kondisi di mana di dalam tubuh seseorang sudah terdapat adanya virus corona atau COVID-19, di mana orang tersebut harus melakukan beberapa pemeriksaan. Misalnya yang pertama yaitu melakukan tes swab, lalu cek darah, dan yang ketiga akan melakukan pemeriksaan paru-paru. Nah, untuk orang-orang yang sudah dinyatakan terkena positif COVID-19 tersebut akan dirawat di rumah sakit yang sudah ditunjuk oleh pemerintah untuk menangani orang-orang yang sudah dinyatakan positif COVID-19. Mereka akan kembali ke rumah di saat mereka sudah dinyatakan sehat atau sembuh dari COVID-19. Sekian.